Like a Hellcat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus niatnya seperti apa niat umroh itu? Apakah seperti sholat, usolli fardhu arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala? Panjang sekali ya. Kalau umroh ternyata niatnya mudah, niatnya gampang. Bisa niat pakai nawaitu, seperti nawaitul wudu'a itu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, atau ada tambah fardhu lillahi ta'ala. Kalau pakai nawaitu maka niatnya semacam itu, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nanti akan ada pembimbingnya, jangan khawatir. Sekarang kita bimbing sedikit saja ya, bareng-bareng Bapak Ibu. Barangkali nanti bisa ditulis pakai Latin, pakai apa terserah, atau dihafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrota, Nawaitul umrata, nawaitul umrota, Nawaitul umrata, wa ahramtu biha, wa ahramtu biha, wa ahramtu biha wa ahramtu biha lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi lillahi ta'ala. ta'ala. Hafal Bapak Ibu? Oh panjang ya, saya kasih yang lebih pendek dari ini. Ada, mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma Labbaik Allahumma umratan, umratan, labbaik Allahumma Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. umratan. Lebih mudah ya yang ini ya. Sudah hafal yang kedua? Nah, boleh pakai yang kedua. Atau nanti ngikuti pembimbingnya. Kalau pembimbingnya nanti memberikan apa-apa yang pertama, ya ikuti saja. Nanti sambil lisannya mengucapkan, hatinya saya niat umroh karena Allah Ta'ala. Jadi saya niat umroh karena Allah Ta'ala. Sudah, itu lebih mudah lagi ya, pakai bahasa Indonesia. Ini yang pertama, niat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah niat, kita disebut muhrim atau muhrimah. Bapak-bapak disebut muhrim, ibu-ibu disebut muhrimah. Artinya muhrim adalah orang yang sedang melakukan ihram, sedang melakukan ihram. Namanya muhrim. Muhrimah adalah seorang perempuan yang sedang melakukan ihram. Sedang melakukan apa? Ihram. Jadi jangan ketukar dengan istilah mahram ya. Banyak yang ketukar di Indonesia ya. Bukan muhrim, tidak salaman, bukan muhrim. Itu bukan muhrim, maksudnya bukan mahram. Bukan apa? Mahram. Bukan mahram itu. Kalau mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Kalau bukan mahram, orang yang boleh dinikahi. Jadi kalau misalkan nih, ada sepupu tahu ya, misal anak montuo bahasa Jawanya itu ya, anak kakak adik punya anak ya, kakaknya punya anak, adiknya punya anak. Nah ini anak ini misal ini atau sepupu ini itu bukan mahram, bukan mahram. Jadi tidak boleh buka kerudung, tidak boleh apa ya, kalau sudah sama-sama dewasa ya tidak boleh pergi bareng-bareng jalan-jalan tanpa adanya mahram yang lain, kakaknya atau siapa itu. Ini hati-hati ya. Maka ini bukan mahram. Karena apa? Boleh nikah, boleh nikah. Nah, kalau muhrim adalah orang yang sedang ihram, baik ihram haji ataupun ihram umroh.
Ketika bapak ibu sudah disebut muhrim atau muhrimah, saat itu bapak ibu ada aturan-aturannya. Jadi tidak boleh bapak ibu sudah jadi muhrim atau muhrimah sedang ihram melakukan sesuatu yang dilarang. Itu tidak boleh. Nah, apa saja yang dilarang? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Kewajiban dalam umroh adalah sesuatu yang harus ada di dalam umroh. Kalau kita tidak melakukan itu, kita harus mengganti dengan membayar dam. Pertama, kewajiban ihramnya dari mikot. Sudah saya terangkan tadi ya, mikot itu artinya ada dua, arti waktu dan arti tempat. Maka ihram atau tadi niat nawaitul umroh tadi, saya niat umroh itu harus di mikot. Waktunya kapan sabar saja, tapi tempatnya kalau Indonesia dari Yalam. Kalau ada jamaah langsung ke Madinah, gimana Pak Ustadz, kan nggak lewat Yalam? Gimana itu? Kalau dari Madinah nanti ada mikotnya tersendiri. Kalau tidak salah mikotnya namanya Bir Ali. Namanya apa? Bir Ali. Yang sudah pernah haji mungkin tahu ya, Bir Ali. Jadi Bir Ali itu nama suatu tempat, ada masjidnya. Orang-orang kalau mau masuk Makkah dari Madinah pasti berhenti di situ. Pakai pakaian ihram dulu, pakai pakaian ini, nanti di situ baru niat ihram. Itu namanya mikot. Kalau ke Madinah nanti kalau Bapak Ibu haji ya. Kalau ini semuanya lewat Jeddah. Kalau dari Jeddah pasti lewati Yalam nanti. Baik, kemudian kewajiban yang kedua yang harus dihati-hati adalah kita harus meninggalkan hal-hal yang diharamkan dalam umroh. Ketika kita sedang ihram, ada hal-hal yang dilarang, tidak boleh dilakukan. Perkara yang dilarang atau diharamkan saat umroh. Ada beberapa hal ini perlu diketahui semuanya, tetapi nanti pembimbingnya pasti akan membimbing. Tinggal nanya saja, Pak ini boleh nggak? Pak ini boleh nggak? Para pembimbing sudah ada panduannya. Dan ini asatid satu ustaz, jadi bisa ditanya. Pertama, kalau orang laki-laki tidak boleh pakaian berjahit, sudah tahu semua insya Allah. Kayak pakai sarung itu, yang putih itu, kayak pakai sarung ya, tapi nggak ada jahitannya, jadi kayak lebar kayak selendang batik itu ya. Tapi itu nggak ada batiknya, hanya tulisan Al-Banjatur Travel gitu ya. Nanti dibuat kayak sarung, nanti ada sabuknya. Sabuknya nanti ada ya, dikasih ya seragamnya ya, panitia. Insya Allah. Jangan khawatir bapak ibu, bapak-bapak yang jarang pakai sarung. Pak Ustadz, saya kalau pakai sarung itu nggak bisa Pak Ustadz, saya biasanya pakai celana. Nggak apa-apa, nanti kain itu ada sabuknya. Jadi kalau sudah diikat kayak sarung itu, bawahnya dikasih sabuk, kencengin, kan? Ah itu sudah. Kalau sudah pakai sabuk itu sudah kenceng, insya Allah 3 hari 3 malam tidak lepas, insya Allah. Karena orang haji biasanya sampai sepekan, itu bisa aja kuat saja. Pak Ustadz, kalau musim dingin gimana? Jangan mikirin sekarang musim panas, nggak dingin insya Allah. Jadi tetap insya Allah pakai itu semua dan semuanya aman. Jangan sampai auratnya terbuka, hati-hati. Itu kan nggak ada jahitannya ya. Maka cara makainya seperti apa? Nanti membimbing akan bimbing. Biar tidak tampak aurat. Iya Pak Ustadz, gimana ya? Wes jangan khawatir, jangan ragu, Bapak Ibu, ada pembimbingnya. Yang kedua, penutup kepala, peci nggak boleh. Peci, topi, apalagi ya, macam-macam lah ya. Ikat kepala itu apa, sorban, apapun itu tidak boleh. Kepalanya dibuka. Ini musim panas Pak Ustadz, gimana? Pakai payung? Pakai payung boleh. Kalau pakai payung boleh, karena payung nggak nempel di sini, payung.
Kecuali kalau payungnya ditempelin, ditaruh itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau pakai payung boleh, di bawah naungan ini boleh, tapi kalau dipakai pecinya atau dipakai topinya atau dipakai sorbannya maka itu tidak boleh, tidak boleh. Ini khusus bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu tetap pakai kerudung rapi. Kemudian menutup wajah dan telapak tangan bagi perempuan. Khusus untuk ibu-ibu saat sedang ihram itu wajah tidak boleh ditutup. Pak Ustadz, corona gimana? Corona ini kemarin waktu corona itu gimana ibu-ibunya itu? Kalau masih memungkinkan pakai face shield yang ada kacamatanya itu, yang face shield itu kan bukan menutup kepala atau menutup muka yang nempel ya, itu kan nggak nempel ya, jauh ya, maka itu tidak masalah. Kalau bahasa ulama fikih dulu pakai kayu begini, kerudungnya dikasih kayu, kemudian depan kayunya ini dikasih kain. Kalau zaman dulu bayangannya begitu. Zaman sekarang sudah canggih ya, pakainya apa itu face shield itu. Jadi face shield itu tapi jangan yang nempel itu ya, yang pakai kayak kacamata itu. Jadi, dia nggak nempel, dianya ke depan di sini nggak nempel. Jadi itu kalau di fikih-fikih dibuat seperti itu, pakai kayu itu. Tapi karena sekarang corona sudah ringan, kayaknya di Makkah itu sudah tidak wajib pakai masker. Jadi ibu-ibu tidak boleh menutup wajah. Tapi Pak Ustadz gimana? Saya biasanya tutup terus wajahnya. Malu. Khusus untuk ihram ini mengikuti kewajiban kita jangan menutup muka saat ihram saja, yaitu saat tawaf. Setelah tawaf sa'i, setelah sa'i cukur dikit, dipotong sedikit, langsung sudah pakai lagi tutupnya. Jadi di jam itu saja, jam saat ihram. Insya Allah nggak lebih dari 2 jam insya Allah. Tapi insya Allah juga aman, apalagi berangkatnya sama mahram. Sama siapa? Sama suami, sama suami. Baik, yang berikutnya adalah memakai wewangian. Memakai wewangian. Yang paling sering ditanyakan adalah Pak Ustadz, berarti saya mandinya nggak pakai sabun dong? Itu yang paling ditanyakan ya. Terus sampoan gimana Pak Ustadz kalau saya pakai sampo? Iya terus gimana ini? Baju saya di rumah nyucinya pakai kulto, bajunya waktu di rumah. Ini pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi memakai wewangian itu adalah wewangian yang memang dimaksudkan untuk wewangian. Kalau yang dimaksudkan bukan wewangian, maka tidak masuk di situ. Termasuk misalkan kita mandi pakai sabun. Pakai sabun yang dimaksudkan adalah kebersihan, bukan wewangian. Beda dengan yang Bapak Ibu. Nah itu maksudnya adalah wewangian. Tapi kalau sabun adalah maksudnya kebersihan. Akan lebih aman lagi pakai sabun hotel yang putih-putih itu, bulat itu nggak ada wangi-wanginya itu. Hanya untuk apa? Membersihkan kotoran saja. Dan insya Allah kalau di hotel di sana nanti ada sabun-sabun itu. Nah sabun-sabun itu nggak ada wangiannya itu, karena hanya untuk kebersihan. Itu lebih aman. Pak Ustadz, deodoran saya kalau sejam nggak pakai itu nggak betah. Deodoran. Nah kalau deodoran ini yang dimaksud wangian ini nggak boleh. Nggak boleh ya itu deodoran. Dan memakai wangian apapun nggak boleh. Kemudian yang perlu diingat, bapak-bapak biasanya mendekat ke Ka'bah. Hati-hati di Ka'bah dan di Hajar Aswad ada minyak wanginya. Maka sebaiknya umrohnya selesaikan dulu, sudah tahallul baru ke situ mencium Hajar Aswad. Karena biasanya ada minyaknya itu Hajar Aswad. Tapi kalau mau sunnah langsung saat itu juga mencium Hajar Aswad ketika tawaf, ya boleh-boleh saja, tapi dihindari. Kira-kira mana nih yang nggak ada minyak baru naruh.
karena itu dikasih minyak berkala. Jadi kalau sudah dicium orang banyak, minyaknya habis. Minyaknya habis itu minyak yang di Hajar Aswad itu. Kemudian di dinding-dindingnya biasanya ada minyaknya, itu berhati-hati, ada minyak wanginya. Bapak-bapak ini pakai pewangian, bapak-bapak dan ibu-ibu sama.